Selamat datang di dunia bawah laut, di mana waktu seolah bergerak lebih lambat. Disinilah kita bertemu dengan salah satu makhluk paling damai dan misterius di samudra, manatee, atau yang akrab kita sebut sebagai sapi laut. Dengan tubuh besar, gerakan yang anggun, dan ekspresi wajah yang hampir selalu tersenyum, manatee telah memikat hati para pelaut dan penyelam selama berabad-abad. Mereka adalah raksasa lembut di lautan. Tetapi apa yang sebenarnya kita ketahui tentang herbivora akuatik yang luar biasa ini? Mari kita selami kehidupan manatee dan temukan mengapa mereka sangat penting bagi ekosistem dan mengapa perlindungan mereka adalah tugas kita bersama. Manatee adalah bagian dari ordo Sirenia, yang dinamai Sri dari mitos Putri Duyung. Menariknya, manatee diperkirakan sebagai inspirasi di balik legenda tersebut. Manatee dapat tumbuh hingga 4 meter panjangnya dan memiliki berat lebih dari 500 kg. Meskipun ukurannya masif, mereka adalah perenang yang lincah dan luar biasa. Ekor lebar mereka yang berbentuk dayung mendorong mereka di air, sementara sirip depan mereka digunakan untuk mengarahkan, berjalan di dasar laut, dan bahkan memeluk. Ciri yang paling menonjol, pola makan mereka. Manatee adalah herbivora sejati. Mereka menghabiskan sebagian besar waktunya dengan merumput di padang lamun atau vegetasi air tawar. Seekor manatee dewasa dapat mengonsumsi sekitar 10 hingga 15% dari berat badannya setiap hari. Mereka adalah tukang kebun bawah laut, menjaga kesehatan padang lamun yang merupakan rumah bagi banyak spesies lain. Manatee menyukai perairan hangat. Ada 3 spesies utama manatee: manatee Amazon, air tawar, manatee Afrika, dan manatee Hindia Barat. Yang terakhir ini terbagi lagi menjadi subspesies manatee Florida dan manatee Karibia. Mereka adalah makhluk yang sangat nomaden, menjelajahi wilayah luas untuk mencari makanan dan kehangatan. Namun, ketika suhu air turun di bawah 20 derajat Celcius, mereka harus mencari tempat perlindungan seperti mata air panas alami atau bahkan di sekitar cerobong pembuangan air hangat dari pembangkit listrik. Perilaku mereka sebagian besar soliter, tetapi mereka tidak antisosial. Manatee sering terlihat dalam kelompok kecil, terutama saat kawin atau saat ibu merawat anaknya. Ikatan ibu dan anak sangat kuat. Seekor anak manatee yang disebut betis akan tinggal bersama induknya hingga 2 tahun, belajar rute migrasi dan di mana menemukan makanan terbaik. Manatee juga dikenal suka tidur siang yang lama. Mereka beristirahat di dasar laut atau mengapung di bawah permukaan air, naik ke permukaan hanya untuk bernafas setiap beberapa menit sekali. Sebuah pengingat yang tenang akan ritme kehidupan mereka yang sederhana. Meskipun manatee tampaknya menjalani kehidupan yang damai, mereka menghadapi tantangan serius. Manusia adalah ancaman terbesar mereka. Tumbukan kapal adalah penyebab utama kematian manatee yang disebabkan manusia. Tubuh mereka yang besar dan gerakan mereka yang lambat membuat mereka rentan terhadap baling-baling perahu. Anda mungkin melihat banyak manatee dewasa dengan bekas luka akibat insiden ini. Selain itu, hilangnya habitat, polusi, dan mekar alga merah yang beracun juga terus mengancam kelangsungan hidup populasi manatee di seluruh dunia. Berita baiknya, upaya konservasi telah menunjukkan keberhasilan. Penetapan zona kecepatan rendah untuk perahu, pembangunan suaka perlindungan, dan program penyelamatan dan rehabilitasi telah membantu membalikan keadaan. Manatee di beberapa wilayah, seperti Florida, telah berhasil dipindahkan dari status terancam punah menjadi status terancam. Ini adalah bukti bahwa tindakan kita memiliki dampak nyata. Manatee, sang sapi laut, adalah simbol ketenangan dan keindahan alam liar. Mereka adalah bagian penting dari warisan planet kita. Perlindungan mereka membutuhkan kesadaran dan tindakan dari kita semua. Saat Anda berada di perairan yang dihuni manatee, ingatlah 3 hal sederhana. Kurangi kecepatan, awasi perairan di sekitar Anda, dan jangan pernah memberi makan atau menyentuh mereka. Biarkan mereka tetap liar dan alami. Dengan menjaga rumah mereka, kita tidak hanya melindungi satu spesies, tetapi juga menjaga keseimbangan ekosistem laut yang lebih besar. Mari kita pastikan bahwa raksasa lembut ini akan terus berenang bebas dan mengukir senyum di wajah mereka untuk generasi yang akan datang.